warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyuhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia dan tentunya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang perlu diperhatikan oleh kita orang-orang yang ngaji, diperhatikan oleh para santri adalah mengulang-ulang pelajaran. Mengulang-ulang pelajaran ini perlu, dan yang lebih penting lagi selain mengulang pelajaran adalah berdiskusi. Bagus kalau kita mau mengulang-ulang pelajaran. Kalau kita mau baca berkali-kali catatan atau pelajaran yang tadinya dipelajari satu majelis atau di kelas, di rumah diulang lagi. Nah, lebih bagus lagi kalau kita mau berdiskusi. Karena dengan diskusi ini nanti akan terbuka lagi ilmu-ilmu baru. Apa yang didapat oleh saya dengan yang didapat oleh Ustadz Zaini mungkin beda. Nah, sama-sama nih teman satu kobong, teman satu kamar, ngajinya sama satu kiai, kitabnya sama, pelajarannya sama, pembahasannya waktu itu sama-sama bab wudu misalnya. Yang didapatkan oleh Ustadz Zaini dengan yang didapatkan saya bisa beda. Artinya pokoknya sama, cuma yang pokok-pokok sama, cuma ada pengembangan lain. Nah, pengembangan lain inilah yang kemudian membuat diskusi itu lebih kaya dibanding ngulang-ngulang sendiri. Oleh karenanya berdiskusi ini penting. Namun selain diskusi itu penting, kita juga perlu kita memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita. Sebagai seorang santri, seorang yang mengaji, maka harus memperhatikan. Terakhir kemarin kita bahas tentang satu syair di mana orang yang ingin menyampaikan satu pendapatnya maka harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama, memperhatikan tentang niatnya, memperhatikan tentang sababal kalam. Syairnya saya ulangi lagi, di situ ada di halaman 30 di bagian paling bawah. Usika fi nadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musis syafiqi muti'a la taghfalan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kammal makana jami'a. Aku berikan nasihat kepadamu dalam menyusun ucapan atau menyusun pembicaraan.
yaitu aku berikan 5 hal nasihat. Kalau engkau mau mendengarkan ini, maka taatilah nasihatku ini. Yang pertama, la taghfalan sababal kalam. Janganlah engkau lalai, engkau lupa dengan sebab atau niat pembicaraan. Sebab motivasi kita ngomong itu apa? Motivasi kita menyampaikan pendapat itu apa? Nah, kalau kita yang ngaji semua tahu, ini sebab menyampaikan omongan kita, menyampaikan pendapat kita, ini sebabnya adalah untuk memberikan keterangan atau untuk memberikan penjelasan kepada orang yang mendengarkan kita, maka itu niat yang bagus. Kalau niatnya bukan niat yang bagus, memberikan ucapan atau penjelasan, memberikan satu argumentasi, cuma niatnya buat jahatin orang, maka nggak usah diucapin, nggak usah dilanjutkan. Jadi niat di sini penting. Sababal kalam ini bisa disebut sebagai sebabnya kita ngomong, yaitu motifnya atau niatnya. Kita ngomong buat apa? Kalau kita ngomong untuk berdiskusi dan untuk memberikan penjelasan boleh. Kalau ngomong untuk menjatuhkan lawan jangan. Ada juga yang ngomongnya itu untuk motif-motif yang lain. Misalnya ngomong untuk dapat amplop misalnya. Ada yang begitu ya? Ada yang disusun retorikanya atau disusun gaya bahasanya. Ya itu aja yang diulang dari majelis ke majelis atau dari satu mimbar ke mimbar, yaitu itu doang. Kalau yang seperti itu maka harus dibenahi lagi sababul kalamnya, dibenahi lagi niat pembicaraannya. Yang kedua, waktunya. Waktu pembicaraan juga diperhatikan, harus diperhatikan. Waktu kita berbicara, ini kita berbicara ketika waktu apa? Waktu yang dimaksud di sini, apakah kita berbicara di waktu kayak sholat aja, saudara? Sholat aja itu kan ada masa-masanya atau ada waktu-waktunya, kita harus jahar, kita harus sir. Begitu juga waktu pembicaraan. Ngomong di depan orang banyak, di outdoor, di tempat terbuka, kan waktunya itu tempat terbuka, dan di indoor, di tempat yang tertutup. Nah, maka harus dibedakan. Jangan kayak ngomong di tempat tertutup, mana ruangannya kecil, tapi dia beberekan, dia teriak-teriak, jangan. Jadi waktu pembicaranya harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, wal kaifa. Kaif itu kualitas atau cara menyampaikannya. Cara menyampaikan juga perlu. Tentunya kita menyampaikan omongan kita, menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat dari belajar, ini cara menyampaikannya, ini harus diperhatikan. Kita menyampaikannya dengan kata yang lugas, dengan kata yang jelas. Kalau kepada anak-anak misalnya, maka kita harus dengan bahasa yang sederhana. Kalau kepada orang yang lebih tua lagi, remaja misalnya, atau pemuda, maka harus lebih jelas dengan contoh-contoh dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya welcome. Kam itu jumlah pembicaraan. Jumlah yang dimaksud di sini panjang pendeknya. Kira-kira kalau ngaji habis maghrib mentok sampai sahur pantas nggak? Berapa jam itu? Nggak pantas. Udah aja sebelum isya 5 menit sebelum isya selesai. Atau kalau mentok-mentok ya mentok-mentok isya udah. Ini waktu pembicaraannya juga jumlah atau banyaknya pembicaraan juga harus diperhatikan. Kemudian selain itu wal makana, dan tempatnya. Tempatnya harus tempat yang sesuai. Kita berbicara ini di tempat yang bagaimana, dan yang kita ajak bicara itu siapa. Ini 5 hal yang kemarin sempat kita singgung di pertemuan beberapa minggu yang lalu, tentang cara kita menyusun pembicaraan atau cara kita menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Kita lanjutkan di halaman 31. Wa yakuna qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yakuna mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhasi. Dan hendaklah seorang santri, seorang pelajar, hendaklah dia menjadi mustafid dan orang yang mengambil faidah fi jamil awqati, dalam seluruh waktunya, wal ahwali, dan seluruh keadaannya, min jamil ashkhasi, dari seluruh orang, semua orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu
atau hikmah dhalatul mukmin adalah harta temuannya orang mukmin. Ainama wajadaha, dimanapun dia mendapatkannya, dimanapun si mukmin mendapatkannya, akhadaha, maka dia ambil, dia boleh mengambilnya. Waqila, dan dikatakan khudh ma safa wa da' ma kadar. Ada satu makalah khudh ma safa, ambillah yang bersih, wa da' ma kadar, dan tinggalkanlah yang kotor. Kita yang lagi ngaji, seorang santri yang sedang belajar, hendaklah menggunakan seluruh waktunya, seluruh keadaannya, waktunya baik waktu siang, malam, pagi, hendaklah digunakan untuk mengambil faidah atau mengambil ilmu. Demikian juga keadaannya, mau keadaannya dia lagi ada di pasar, apa dia lagi ada di dapur lagi masak, apa keadaannya dia lagi kumpul sama jamaah pengen sholat, dimanapun keadaannya dia, maka hendaklah dia bisa mengambil faedah atau mengambil ilmu dari situ. Kadangkala kita bisa mengambil ilmu dari teman yang duduk bareng ngopi di warung, betul gitu Pak ya? Ada kadang-kadang yang begitu, bisa dapat ilmu dari tukang yang pada jualan di pasar, maka di pasar pun itu kita bisa dapat ilmu juga. Begitu juga di jalanan kita bisa dapat ilmu juga. Begitu juga di majlis-majlis. Jadi dimanapun orang yang belajar itu, dimanapun dia tidak akan kehilangan gaya, dia nggak akan mati gaya. Pasti dia bisa mengambil apapun, dimanapun tempatnya dia bisa mengambil ilmu. Ini namanya mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap keadaan yang dia jalani. Kata Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu atau pengetahuan itu adalah barang hilangnya atau temuannya orang mukmin. Orang Islam itu boleh ngambil ilmu dari mana aja, boleh, bahkan dari orang kafir boleh, silakan ambil. Maka ketika mendapatkan itu, maka ambillah dan gunakanlah. Ilmu bisa kita ambil dari siapa aja. Ada bocah misalnya, ada anak kecil, kita punya anak, dia ditugasin sama gurunya di rumah, hafalannya hafalan hadisnya la tagdob, tahu ya, la tagdob falakal jannah, la tagdob, jangan engkau marah, falakal jannah, maka untukmu surga. Itu bapaknya belum tentu hafal tuh, belum tentu hafal, tapi lantaran ini anak ngulang-ngulang terus, anak ini ngulang-ngulang terus, akhirnya hafal juga bapaknya. Ini berarti ilmu bisa diambil bahkan dari anak kita sekalipun, dari anak kecil sekalipun. Ilmu bisa kita ambil dari mana aja. Dari orang yang bukan Islam atau non Muslim pun kita bisa mengambil ilmu, dan itu diperbolehkan, boleh. Karena ilmu atau hikmah ini adalah ilmu pelajaran-pelajaran tentang hidup kita, atau pelajaran-pelajaran yang berisi nasihat-nasihat yang bisa untuk bekal kita membenahi akhlak kita. Dari manapun asalnya, asal ilmu itu, dan dari manapun tempatnya, maka hendaklah kita orang yang ngaji atau santri, hendaklah kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari keadaan-keadaan itu. Nah, ada catatan di sini, khudh ma safa wa da' ma kadar. Kita ini kan seperti ini Pak, kita ini seperti punya memori. Jadi seperti merekam apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ini bisa kita rekam. Nah, kalau rekaman yang masuk rekaman yang kira-kira bagus, silakan diambil. Tapi kalau rekaman yang kira-kira buruk, yang kira-kira jelek, tinggalkan. Kalau contoh kayak hadis tadi kan anak kecil ya ngapalnya hadis, la yashribanna ahadukum qa'iman, jangan salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. La yashribanna ahadukum qa'iman. Yang dari anak kecil boleh, anak TK dia ngulang-ngulang di depan kita, kita jadi ikutan hafal, cakep. Tapi kalau yang diulang-ulang yang jelek-jelek jangan. Ada tuh di tempat saya, bocah kalau main bola semuanya keluar tuh, anjing. Teman-temannya semuanya, ya minimal anjir itu ada. Yang begitu-gitu dihilangin. Maksudnya
jangan direkam. Ya, yang jelek-jelek jangan direkam, tapi yang bagus khudh ma safa. Ambillah yang bagus, ambillah yang jernih, wada' ma kadar. Tinggalkanlah yang kotor-kotor. Dari anak kecil, dari orang yang lebih muda dibanding kita, dan juga dari orang tua, pasti itu banyak. Orang tua itu pasti lebih banyak pengalamannya. Mungkin kalau dari segi ilmu itu mungkin lebih orang yang umurnya belum terlalu tua, masih muda. Dari segi ilmu mungkin dia masih bisa ngalahin orang tua. Tapi kalau segi pengalaman nggak bisa. Pengalaman kehidupan, maksudnya mengalami, itu nggak bakal bisa nyusul. Karena umur kan jalan terus. Pengalaman itu nggak bakal bisa nyusul. Orang yang muda itu lebih banyak pengalamannya maksud saya, itu tidak mungkin. Dari semua jenis orang hendaklah kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Nah, ada beberapa contoh di sini. Wa sami'tu Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Fakhruddin al-Kashani yaqulu, dan Ustadz Fakhruddin al-Kashani berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf, jariyah atau budak perempuannya Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, amanatan, itu diamanatkan inda Muhammadin, kepada Muhammad. Faqala, pada muridnya Abu Hanifah, muridnya Abu Yusuf. Faqala laha, maka berkata Muhammad laha kepada jariyah, pada budak perempuan itu, hal tahfadina fi hadzal waqti min Abi Yusuf, apakah engkau sekarang menghafal, engkau sekarang hafal, ada yang ingat fi hadzal waqti sekarang, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, fil fikhi, tentang ilmu fikih. Qalat, fil fikhi, tentang ilmu fikih, syai'an, sedikit. Qalat, maka berkata budak perempuan itu, la, tidak, illa annahu, hanya saja Abu Yusuf, kana yukarriru, itu selalu mengulang-ulang. Wa yaqulu, dan beliau berkata, Abu Yusuf berkata, sahmud dauri saqitun, sahmud dauri, bagian dari daur, bagian dari perputaran itu, sakitun, gugur. Fahafidhu dzalika minha, maka hafallah Muhammad dzalika, akan itu semua, minha, dari budak perempuan tersebut. Wakanat muskilatan, dan ada urusan sahmud daur tadi, muskilatan ala Muhammad. Wakanat, dan ada permasalahan tadi, itu muskilatan, masalah tadi adalah muskilatan, masalah yang muskil, sulit, ala Muhammadin, untuk Muhammad. Fartafa'a iskaluhu bihadhil kalimah, maka terangkatlah kesulitan Muhammad bihadhil kalimati, dengan ucapan ini, maksudnya ucapan si budak perempuan. Fa'ulima annal istifadah mumkinatun min kulli ahadin, maka bisa dipahami bahwa sungguhnya mengambil ilmu, mengambil manfaat itu mumkinatun, mungkin, min kulli ahadin, dari setiap orang, dari siapapun bisa kita ngambil ilmu dan mengambil faidah atau kemanfaatan, termasuk dari budak. Dulu itu ada budak itu ya statusnya di bawah tuannya, pasti orang bisa dijual, yang namanya budak. Kalau kita mau cari duitnya banyak bisa dibeli juga. Sekarang udah nggak ada budak. Nah, budak ini statusnya lebih rendah, meskipun dari orang yang lebih rendah seperti budak zaman dulu kita bisa mengambil ilmu, bisa mengambil faidah. Contohnya di sini ada seorang namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid dari Imam Abu Hanifah. Kenapa banyak yang diceritakan di sini para ulama ini, yang diceritakan kebanyakan adalah ulama mazhab Hanafi, karena memang Syekh Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim ini madhabnya adalah madhab Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah. Ini salah satu kitab meskipun Hanafi tapi yang ngaji orang Syafi'i semua. Ini kan orang Syafi'i semua ya? Iya, yang bangsa wudu kalau sentuhan sama bini batal kan Syafi'i semua. Kalau subuh pakai kunut ya? Kunut ya Syafi'i semua. Nah,
Pondok-pondok kita mayoritas Syafi'i, tapi bacanya Ta'lim Muta'alim. Padahal Ta'lim Muta'alim itu Hanafi. Syekh Zarnuji, mu'alif dari Ta'lim Muta'alim, pengarang dari kitab ini, memang mazhab beliau adalah mazhab Hanafi dan banyak menceritakan tentang ulama-ulama mazhab Hanafi. Termasuk di sini Muhammad, nama lengkapnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau punya guru juga setelah Abu Hanifah wafat, beliau belajar juga kepada Abu Yusuf, namanya Abu Yusuf Ishaq bin Ibrahim, nama lengkapnya Abu Yusuf Ishaq bin Ibrahim. Kita sebut Abu Yusuf saja sesuai dengan cerita ini. Abu Yusuf ini punya budak perempuan, dan satu waktu budak perempuannya ini dititipin kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dititipin, tinggal beberapa hari di sana buat bantu-bantu. Abu Yusuf ini orang alim, gurunya Muhammad, dan seringkali ngajar. Budak perempuan ini pasti dengar tiap hari. Ada aja yang dijelaskan, ada aja pasti yang diucapkan oleh Abu Ishaq, ada Abu Yusuf. Karena Abu Yusuf memang ulama atau kiai lah kalau cara kita, ngajar tiap harinya. Nah, ketika dititipkan beberapa hari kepada Muhammad, maka Muhammad tanya kepada budak perempuan ini, kamu selama di rumah Abu Yusuf itu ada yang kamu hafal nggak? Ada yang kamu ingat nggak penjelasan beliau? Boro-boro, katanya gitu, boro-boro. Tapi ada satu yang sampai sekarang saya masih ingat. Apa itu? Sahmud dauri sakitun. Bagian daur itu harus gugur. Bagian perputaran atau daur itu harus gugur atau harus dihilangkan. Langsung Muhammad bin Hasan langsung, oh jadi begitu. Jadi begitu penjelasannya, harus dihilangkan. Aku jadi paham, katanya. Sejak saat itu, sejak ucapan dari budak, padahal yang ngomong budak ini, sejak budak itu mengucapkan bahwa saya apal ucapan yang sering diulang-ulang oleh Abu Yusuf, yaitu Sahmud dauri sakitun, maka sejak saat itu Muhammad bin Hasan ini menjadi jelas. Persoalan tentang saham daur ini menjadi jelas untuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Daur itu hadirin satu perjalanan atau satu siklus yang nggak berhenti, itu namanya daur. Dalam kitab ini baik mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini bidang maupun Abu Hanifah, kitab faraid atau bab faraid, orang yang sedang sakit ini tidak boleh memberikan wasiat, tidak boleh menghibahkan hartanya kecuali sepertiga. Sakitnya yang dimaksud di sini adalah sakit yang menunjuk kematian. Jadi udah sakit yang akut atau sakit parah yang udah gak bisa sembuh. Zaid misalnya, Zaid sakitnya udah nggak mungkin sembuh dah, orang udah ini cuci darah mulu, udah gitu sekarang masuk ICU lagi. Tapi waktu sadar, Zaid ini pengen menghibahkan hartanya. Saya hibahkan harta saya semuanya, nggak boleh. Jadi gimana? Yang kena cuma sepertiga yang boleh. Contohnya Zaid ini punya harta 9. Saya berikan harta saya buat si Amar, kata Zaid. Zaid lagi sakit, maka yang kena sepertiga dari 9 berapa? Cuma 3. Nggak boleh semuanya, cuma 3. Dapatlah si Bakar, ini dapat pemberian dari Zaid. Zaid dapat pemberian Bakar apa Amar tadi jadinya? Amar ya. Si Amar dapatlah dia pemberian dari Zaid. Berapa pemberian Zaid? Pemberian Zaid itu 3, karena nggak boleh semuanya, harus cuma 3. Nah kemudian 3 ini mau diberikan lagi si Amar karena ngerasa kasihan sama Zaid kok nggak sembuh, tapi belum mati juga tuh Pak. Zaid belum mati juga, akhirnya pengen dikasih lagi. Saya kasihin aja lah semua harta saya ini, hartanya cuma 3, saya kasihin aja harta saya ini kepada Zaid, dikasih lagi. Jadi harta Zaid sekarang berapa Pak?
Berapa? Enggak, si Amar karena kasihan akhirnya ya gua kasihin lagi aja dah. Apa diset? 9 lagi. 9 lagi. Tapi belum mati juga. Masih sakit parah tuh. Masih sakit parah. Nah, akhirnya dibalikin lagi sama Zaid, enggak saya kasih lagi. Dan terus begitu terus. Kan ini akhirnya 9 3 karena dia kasihan kasih lagi 3. Nah, yang seperti ini namanya daur. Daur ini enggak berhenti-berhenti. Begitu lagi baliknya. Nah, oleh karena itu sahmud dauri saqitun, saham atau bagian daur itu harus gugur, harus dicari angka. Kalau dalam matematika itu kelipatan atau kelipatan 3, harus dicari kelipatan 3 yang kemudian punya sisa. Kelipatan 3 yang punya sisa. Kan kalau 3 kelipatannya 6, 9 gitu ya Pak ya. 3, 6, 9. Maka ini harus dicarikan yang harus dikurangi 1, maksudnya harus dikurangi 1. Dari 9 ini maka harus dikurangi 1. 1 inilah saham daur. 9 sepertiganya 9 berapa? 3. Sepertiganya 3 1. Maka 9 itu harus dikurangi 1 supaya enggak terus-menerus begitu. Terus jadi berapa? 8. Nah, 8 ini kasusnya nanti yang terjadi dua-duanya mati nih. Zaid sama Ammar dua-duanya mati. Maka ketika dua-duanya mati, bagiannya si Zaid dapat 6. Kemudian karena tadi 8 ya, si Zaid dapat 6, maka Ammar dapat 2. Berhenti di situ. Karena daur kalau nggak seperti itu nggak akan berhenti. Maka harus dicari sepertiga dari 9 berapa? 3. Sepertiga dari 3 berapa? 1. Maka harta asalnya itu 9, itu harus dikurangin 1 dulu. Nah, berhenti di situ. Ini permasalahan ini untuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sangat sulit. Gimana caranya ini kalau terjadi seperti ini? Dan itu jadi pembahasan ahli fikih Abu Hanifah, jadi pembahasan ahli fikih Hanafiyah pada masa itu. Susah banget jelasinnya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bisa dapatkan kejelasan dari seorang budak. Artinya faidah atau ilmu bisa diambil dari mana aja. Ini Imam Abu Hanifah. Padahal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini orang alim. Imam Syafi'i saudara pernah belajar pada Imam Malik, lama sama Imam Malik di Madinah. Nah, kemudian izin sama Imam Malik, pengen belajar, tunjukin kepada saya, wahai Malik, Imam Malik guruku, tunjukkan kepada saya orang yang sealim kau. Saya mau belajar lagi. Oh boleh, berangkat dah, berangkat ke Kufah, temui di sana, namanya Abu Hanifah. Temui di sana. Sampai sana Imam Syafi'i nggak ketemu sama Abu Hanifah karena udah wafat. Lantas ketemu siapa? Imam Syafi'i ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang disebut di kisah ini. Ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, dari beliau juga, dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, Imam Syafi'i menggabungkan antara metode atau kecenderungan Imam Malik dengan kecenderungan Abu Hanifah. Kalau Imam Malik cenderung hadis, jadi riwayat jelas, riwayat hadis yang dipegang. Penggunaan rasio atau akal jarang sekali kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, penggunaan akal atau rasio banyak. Riwayat hadis sedikit karena Imam Abu Hanifah tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya di Kufah. Di Kufah sedikit sekali tabi'in. Nah, sedangkan Imam Malik di Madinah. Di Madinah banyak sekali tabi'in, muridnya sahabat banyak. Dua kecenderungan ini yaitu mengumpulkan hadis dan menjadikan hadis sebagai dasar. Satu lagi menggunakan akal atau rasio dengan optimal. Ini digabungkan oleh imam kita yaitu Imam Syafi'i. Dari manapun belajar itu bisa, termasuk dari orang yang statusnya itu lebih di bawah kita, lebih rendah di bawah kita, ini bisa kita ambil faedah. Kemudian di sini ada beberapa kisah lagi. Mana tadi itu? Qala Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata, hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya, bima adraktal ilma,
dengan apa engkau bisa memahami ilmu? Qala, maka dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Qala, maka menjawab Abu Yusuf, mastangkaftu minal istifadah, aku tidak enggan untuk mengambil faidah, wa ma bakhiltu minal ifadah, dan aku tidak pelit untuk memberikan faidah. Maksudnya ngaji mau, ngajar juga mau, itu maksudnya. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah yang paling senior. Imam Abu Hanifah punya murid 4 yang senior. Yang paling senior Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf Ishaq bin Ibrahim Al-Ansari, 1. Kemudian yang kedua ada namanya Zufar bin Hudzail, tapi meninggal muda, jadi muridnya gak banyak. Kemudian yang ketiga ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang tadi sempat kita singgung. Nah, satu lagi ada namanya Al-Hasan bin Muhammad. Nah, itu 4 murid seniornya, 4 murid senior Abu Hanifah yang mengembangkan madhab Imam Abu Hanifah. Yang diceritakan di sini, Abu Yusuf ini murid senior dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan di sini, saking cerdasnya orang-orang tanya kepada beliau, gimana kau bisa dapat ilmu? Caranya aku mendapatkan ilmu, aku nggak pernah enggan, nggak pernah malas mengambil ilmu dari siapapun, mengambil faidah dari siapapun, bahkan dari anak kecil, dari orang yang lebih muda, aku ambil faidah atau aku ambil pengalaman itu. Dan satu lagi, aku tidak pernah pelit terhadap ilmu yang aku miliki. Jadi dia mau ngambil faidah dan juga mau memberikan faidah. Caranya kita juga begitu. Kalau kita mau ilmu kita ilmu kita itu cepat berkembang. Berkembang itu artinya barokah. Kalau barokah itu arti aslinya adalah ziyadah wan numu, tambah dan tumbuh. Berkah itu artinya tambah dan tumbuh. Jadi tambah terus dan tumbuh terus, nggak stuck begitu aja. Kalau kita mau ilmu kita barokah, ya harus dizakatin. Sama kayak harta. Harta kalau kita mau barokah, nggak stuck segitu aja, bahkan nggak bakal kurang, terus tambah dan nambah terus, maka harus zakat. Itu harta. Ilmu juga begitu, harus zakat. Apa zakatnya ilmu? Zakatnya ilmu ngajar. Zakatnya ilmu adalah mengajarkan atau mengamalkan. Nah, mengamalkan, mengajarkan ini bisa dipahami, bisa juga kita masukkan kepada istifadah, itu adalah mengamalkan, diamalin, cari orang-orang yang juga mengamalkan, cari pengalamannya. Kemudian yang kedua, ngajar. Dengan cara ini maka akan kita dapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya mohon maaf, dan saya mohon membacakan Fatihah buat Rafiq Muhammad Rafiq Abdul Rafiq ya, saudara kita jamaah majelis ta'lim sini juga, Muhammad Abdul Rafiq. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan juga Allah jadikan kembali sehat sebagaimana sedia kala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.